Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kabar kalian hari ini baik dan tetap dalam keadaan sabar dan penuh syukur. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Isti di channel kesayangan kita Musakta TV. Hari ini kita akan belajar bersama tema 3. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Masih ingatkah anak-anak semua pelajaran kita hari yang lalu tentang keanekaragaman agama di negara kita tercinta, Indonesia? Masih ingatkah 6 agama yang diakui oleh negara kita? Ada agama Islam, betul sekali. Kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut hidup berdampingan, mengajarkan budaya tolong-menolong dan budaya gotong royong, tanpa perlu membeda-bedakan agama. Manusia hidup harus tolong-menolong. Saat terjadi bencana alam, para korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana alam membantu orang-orang yang mengalami bencana. Ayo menulis. Kita akan membuat sebuah kalimat berdasarkan gambar. Untuk membuat kalimat berdasarkan gambar, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengamati gambar tersebut. Apa saja yang ada pada gambar tersebut? Apakah itu benda, manusia, atau binatang? Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh subjek pada gambar? Bila kita sudah mengetahui apa yang terjadi atau apa yang dilakukan, maka langkah kedua adalah kita menentukan kata. Kata apa yang akan kita gunakan. Setelah kita menemukan kata sesuai dengan gambar, langkah yang ketiga adalah menyusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Ayo kita mencoba bersama menulis. Contoh. Pada gambar pertama, kita melihat di sana ada pepohonan, ada rumah, ada gunung, dan ada tetesan air hujan. Kira-kira apa yang terjadi ya pada gambar tersebut? Ya, yang terjadi adalah sebuah hujan. Hujannya di mana ya? Hujannya ada di sebuah desa. Maka kita memilih beberapa kata kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat. Di desa Sopotrisno turun hujan yang sangat lebat. Gambar yang kedua. Setelah hujan, kemudian di sana kita melihat ada rumah warga dan beberapa warga yang sedang menyelamatkan diri. Setelah kita mengetahui kata, ada banjir, ada warga yang menyelamatkan diri, lanjut kita buat kalimatnya. Hujan lebat tersebut tidak berhenti selama sehari semalam, sehingga menyebabkan banjir. Para warga menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman. Gambar yang ketiga. Siti membawa kotak dan ada temannya yang memasukkan uang. Kira-kira itu apa ya? Ya, pasti itu sumbangan. Jadi, kita sudah menemukan kata kuncinya ada kotak sumbangan ya. Kita buat sebuah kalimat. Mengetahui berita tersebut, Siti dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada korban bencana alam. Gambar yang terakhir. Di sana ada teman Siti yang memberikan kotak sumbangan yang sudah terisi penuh diberikan kepada seorang bapak-bapak. Ya. Setelah terkumpul, sumbangan diberikan kepada warga desa Sopotrisno agar dapat meringankan kesulitan yang dihadapi para warga. Mudah kan membuat kalimat berdasarkan gambar? Setelah kalian paham, sekarang kalian coba membuat cerita berdasarkan gambar. Belum kalian membuat cerita, kalian harus memperhatikan urutannya. Manakah yang merupakan awal cerita? Iya, betul sekali. Cerita berawal dari ketika anak-anak bermain bersama. Lalu, apa yang terjadi ketika bermain bersama?
ada yang terjatuh. Kemudian yang dilakukan ketika melihat temanmu terjatuh. Ya, urutan nomor 3. Dilanjutkan, yang terakhir adalah ketika melakukan perawatan. Silakan anak-anak coba tuliskan cerita berdasarkan gambar yang sudah kita urutkan bersama. Letak rumah Dayu. Rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Hari yang lalu kita sudah belajar tentang rute. Masih ingatkah anak-anak apa itu rute? Iya, rute adalah jalur yang dilewati. Kita akan menyusun rute dari sekolah menuju rumah Dayu. Jalur apa yang dilewati antara sekolah dan rumah Dayu? Contoh yang pertama. Kita lihat dari sekolah. Jalan Nusantara. Dari Jalan Nusantara, kita bisa melewati Jalan Diponegoro dan sampai di Jalan I Gusti Ngurah Rai, rumah Dayu. Jadi, rute dari sekolah Dayu sampai ke rumah Dayu adalah Jalan Nusantara, Jalan Diponegoro, dan yang terakhir Jalan I Gusti Ngurah Rai, rumah Dayu. Silakan anak-anak coba rute yang kedua. Buatlah rute dari sekolah menuju rumah Dayu dengan jalur yang berbeda dari yang kita kerjakan bersama tadi. Setelah bergotong royong, Ino haus. Ino ingin membeli makanan dan minuman di kantin. Uang Ino Rp2.000. Makanan apa saja yang dapat dibeli Ino? Berikut adalah harga makanan di kantin. Ino bisa membeli sirup dan kue pai. Sirup harganya Rp1.000. Kue pai juga Rp1.000. Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Sesuai ya dengan uangnya Ino. Sekarang kalian coba mengerjakan 4 nomor berikutnya. Fandi memiliki uang Rp5.000. Makanan dan minuman apa yang dapat dibeli Fandi? Silakan anak-anak pilih makanan dan minuman apa yang bisa dibeli Fandi dengan harga Rp5.000. Dan dilanjutkan Cika, Mia, dan Putu. Selamat berbelanja. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Banyak kurangnya Bu Isti mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.